pemantulan cahaya atau refleksi itu adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk antar muka dua medium. Nah, jadi di sini ada yang namanya sinar datang, sinar pantul, dan garis normal, di mana sinar datang dan sinar pantul ini mempunyai sudut yang sama terhadap garis normalnya, gitu. Oke, lanjut. Nah, pemantulan cahaya itu terbagi menjadi dua, yaitu pemantulan cahaya Baur dan pemantulan cahaya teratur. Nah, ada yang bisa menjelaskan pengertiannya? Silakan. Oke, yang saya pilih 2 orang ya. Satu untuk cahaya Baur, satunya untuk cahaya teratur. Yang pertama adalah Siti Nurlita Anggra. Ini ada orangnya nggak? Hadir, Bang. Ya, coba jelasin pemantulan cahaya Baur. Ini gimana? Ya, terima kasih, Bang. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlita Anggraini dengan NIM 2020-11260. Di sini pemantulan cahaya segala arah yang terjadi karena sinar datang jatuh pada permukaan yang tidak rata. Sudah, Bang. Oke, kasih jawabannya. Kemudian yang kedua untuk pemantulan cahaya teratur yang ingin saya minta adalah Sohibul ya, Sohibul, ada nggak orangnya? Iya, Kak. Ya, coba. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febul Laksena dengan NIM 2020-11264. Pemantulan cahaya teratur yaitu pemantulan cahaya yang terjadi di mana sinar datang jatuh pada bidang rata yang menghasilkan cahaya pantul ke satu arah. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih jawabannya. Sudah benar ya tadi. Untuk pemantulan cahaya Baur itu adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena sinar datang jatuh pada permukaan yang tidak rata. Nah, sedangkan untuk pemantulan cahaya teratur itu adalah pemantulan cahaya yang terjadi karena sinar datang jatuh pada permukaan yang rata, dipantulkan ke satu arah. Gitu. Jadi kita bisa lihat nih pada gambarnya nih, di mana sudut yang terbentuk dari sinar datang dan sinar pantulnya itu akan berbeda karena di sini permukaannya itu tidak rata. Nah, sedangkan untuk pemantulan cahaya teratur ini, sudut yang dibentuk dari sinar datang dan sinar pantulnya itu akan sama karena dia memantul dari permukaan yang rata itu. Oke, lanjut. Nah, pembiasan cahaya, ada yang tahu nggak definisi dari pembiasan cahaya? Silakan. Oke, yang untuk definisi pembiasan cahaya yang saya minta jelasin adalah coba Fariski Cornelius. Baik Bang, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fariski Cornelius dengan NIM 2020-11266. Izin menjawab Bang. Pembiasan cahaya adalah peristiwa membeloknya arah rambat cahaya dikarenakan adanya perbedaan medium. Baik Bang, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi sudah benar ya tadi, pembiasan cahaya itu adalah peristiwa pembeloknya arah rambat cahaya karena adanya perbedaan medium. Nah, di sini jadi pembiasan itu terjadi karena perbedaan medium. Nah, di mana di sini kita bisa lihat nih ada dua medium, yaitu ada udara, ada air, di mana kerapatan dari udara dan air ini adalah udara itu kurang rapat dibandingkan dengan air, sehingga ketika cahaya atau si sinar datangnya itu datang dari medium yang kurang rapat yaitu udara, terus menembus ke medium yang rapat yaitu air, maka si cahaya pembiasannya itu akan mendekati si garis normal. Sedangkan sebaliknya, ketika si sinar datangnya itu datang dari medium yang rapat yaitu air di sini menuju ke medium yang kurang rapat yaitu di sini udara, maka si sinar biasnya itu
akan akan menjauhi garis normalnya gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang namanya sudut datang dan sudut bias. Ada yang tahu apa definisinya? Silakan. Coba yang jelasin Nova Lutfi Rabbani. Coba jelasin sudut datang dan sudut bias itu seperti apa? Baik Bang, terima kasih atas kesempatannya. Ya, perkenalkan nama saya Nova Lutfi Rabbani dengan NIM 2020-1156. Pengertian dari sudut datang adalah sudut yang mengapit antara sinar datang dan garis normal atau biasa disebut dengan theta I. Lalu pengertian dari sudut bias adalah sudut yang mengapit antara sinar bias dan garis normal atau biasa disebut dengan theta R. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sudah benar ya. Jadi di sini ada yang namanya sudut datang. Nah, sudut datang itu sudut yang dibentuk dari sinar datang terhadap garis normal, di mana di sini simbolnya itu theta I. Nah, sedangkan untuk sudut bias ini adalah sudut yang dibentuk dari sinar bias terhadap garis normal, yang dimana di sini dilambangkan dengan theta R-nya. Oke, lanjut. Di sini ada indeks bias. Nah, ada yang tahu apa itu indeks bias? Oke, yang selanjutnya adalah coba Restri Rahmannya, ya Restri coba Restri. Baik Bang, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Restri Rahmani Budi, NIM 2020-11-231. Indeks bias adalah perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara dengan cepat rambat cahaya pada suatu medium. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, jadi indeks bias itu adalah kemampuan suatu medium untuk membelokkan cahaya. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ada tabel indeks bias literatur dari suatu zat. Nah, di mana di sini nilai indeks bias ini ketika nilai indeks bias itu semakin besar, maka akan pembelokan cahayanya juga akan semakin besar gitu. Di sini ada sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu nggak sifat-sifat cahaya itu apa saja? Silakan. Ya, saya ingin menyebutkan, saya ingin minta kalian sebutkan sifat-sifat cahaya serta penjelasannya ya. Seperti refleksi itu seperti apa, refraksi itu seperti apa, dan lain-lain. Oke, yang saya tunjuk atau yang share ini adalah coba Asami Anggraini. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bang. Jadi sifat-sifat cahaya itu yang pertama ada refraksi atau pembiasan, yaitu peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika cahaya merambat dari satu medium ke medium lain. Lalu ada refleksi atau pemantulan, yaitu ketika seberkas cahaya mendekati permukaan halus yang dipoles dan sinar cahaya mengatur kembali. Lalu yang ketiga ada interferensi, perpaduan antara dua gelombang atau lebih gelombang cahaya. Lalu ada polarisasi, yaitu terserapnya sebagian arah getar gelombang cahaya sehingga tinggal satu arah getarnya. Lalu ada difraksi, yaitu peristiwa pembelokan arah rambat atau pelenturan cahaya setelah mengenai suatu celah sempit. Lalu yang terakhir ada dispersi, yaitu peristiwa terurainya cahaya polikromatik, maksudnya menjadi cahaya berwarna-warni. Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah lengkap banget ya tadi yang dijawab temannya. Jadi sifat-sifat cahaya itu yang pertama ada refraksi, yaitu pembiasan. Kedua adalah refleksi, yaitu pemantulan. Yang ketiga ada interferensi, yaitu dapat digabungkan. Yang keempat yaitu polarisasi, yaitu pembatasan intensitas. Selanjutnya difraksi, yaitu cahaya itu dapat dibelokkan. Terus ada dispersi, yaitu cahaya dapat diuraikan. Oke.
Nah, di sini ada Snellau nih. Di mana Snellau ini mempunyai persamaan N1 sin dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Nah, di mana N1 ini kalau di sini ada udara dan ada air. Nah, di mana di sini nilai N1 ini ada indeks bias, kita bisa lihat pada tabel literatur indeks bias. Nah, sedangkan untuk sin theta 1 ini adalah sudut sinar datang, sedangkan sin theta 2 ini adalah sudut biasnya gitu. Nah, di sini ada hukum 1 Snellius. Ada yang tahu nggak bunyinya itu apa? Oke, selanjutnya coba Ali Yahya. Ya, Ali Yahya. Coba Ali Yahya. Baik, Bang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Yahya Taufik Rohman dengan NIM 2020-11253. Untuk hukum 1 Snellius itu sendiri yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada pada suatu bidang datar. Oke, terima kasih. Baik, Bang. Udah benar ya? Jadi hukum 1 Snellius itu berbunyi sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada pada satu bidang datar. Nah, kita lihat daripada gambar ini nih. Jadi sinar datang, garis normal, dan sinar pantul ini berada pada satu bidang datar sehingga dia menghasilkan sudut yang sama gitu di sini. Lanjut hukum 2 Snellius. Ada yang tahu bunyinya seperti apa? Oke, untuk menjelaskan hukum 2 Snellius, coba Larissa Amalia Pratiwi. Oke, izin menjawab, Abang. Untuk hukum 2 Snellius itu bunyinya sinar datang pada medium kurang rapat ke medium rapat akan mendekati garis normal. Sinar datang dari medium rapat ke medium yang kurang rapat yang akan menjauhi garis normal. Oke, terima kasih. Sudah benar ya. Jadi bunyinya itu sinar datang dari medium kurang rapat ke medium rapat akan mendekati garis normal. Begitu pula sebaliknya, sinar datang dari medium rapat ke medium yang kurang rapat ini akan menjauhi garis normal. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih, di sini ada sinar datangnya dari medium yang kurang rapat yaitu udara menuju medium yang tidak yang rapat, lebih rapat yaitu air, maka si garis sinar biasnya ini akan mendekati si garis normalnya yang ini. Nah, sedangkan sebaliknya, ketika sinar datangnya dari medium yang rapat ke kurang rapat, maka si garis normalnya ini, si sinar biasnya ini akan menjauhi si garis normalnya gitu. Nah, di sini ada data pengamatan nih. Di mana di sini ada dua data pengamatan, ada hukum pemantulan cahaya dan nah, di sini ada hukum pemantulan cahaya dan ada indeks bias prisma. Nah, di sini pada pemantulan cahaya ini ada sudut datang dan sudut pantul. Nah, di mana pada praktikum ini sinar datangnya itu mempunyai sudut datang sebesar 5 derajat, sedangkan sudut pantulnya itu 5,2 derajat, 0,2 derajat. Nah, di sini ada yang tahu nggak seharusnya nilainya itu seperti apa sesuai dengan hukum 1 Snellius? Nilai si derajatnya itu harusnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Menurut hukum 1 Snellius, nilai sudut datang dan sudut pantulnya itu harusnya seperti apa? Di sini kan berbeda gitu. Nah, coba ini yang baiknya Muhammad Sabibul. Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabibul Laksena dengan NIM 2020-11264. Dari hukum Snellius diketahui bahwa
sudut datang, besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi jika sudut datangnya sebesar 5 derajat, maka sudut pantulnya seharusnya 5 derajat juga, Bang. Nah, ya benar ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi seharusnya di sini itu sudut datang dan sudut pantulnya itu harusnya sama, yaitu sebesar 5 derajat. Kenapa di sini berbeda? Karena ada beberapa faktor kesalahan pada praktikum. Nah, contohnya ketika pada si cerminnya tidak rata, sehingga si sudut datang dan sudut pantulnya ini dia itu tidak sama gitu. Atau ketika si praktikannya membaca si busur derajat ini nih, bulat ini. Si praktikannya ketika membaca si busur derajat ini. Nah, kurang tepat gitu. Jadi ketika membacanya kurang tepat sehingga dia itu menulis di sudut pantulnya itu berbeda dengan sudut datangnya gitu. Nah, di sini pada indeks bias prisma sin sinar datangnya ini sebesar 10 derajat. Nah, sedangkan di sini pada sinar biasnya itu 0,12. Nah, di mana kalau sin sinar datang ini tuh sinnya itu belum dihitung nilai sinnya. Nah, sedangkan kalau sinar bias yang di sini itu sinnya itu sudah diketahui gitu. Si sin theta 2-nya. Kalau di sini baru tetanya saja yang diketahui gitu. Untuk indeks bias prisma ini nih datanya gitu. Mungkin dari data pengamatan ada yang ingin bertanya, apa kurang jelas? Sudah jelas, Bang. Sudah jelas ya? Berarti kita lanjut ke tugas akhir. Nah, untuk tugas akhir nomor pertama yaitu buatlah kesimpulan berdasarkan data pemantulan cahaya. Nah, jadi di sini kalian itu dari data pengamatan nomor 1 dari pemantulan cahaya itu kalian jelaskan tuh nilainya itu gimana, seperti apa harusnya, terus apa penyebab dari yang kesalahan dari praktikumnya gitu. Jelaskan menurut analisa Anda. Nah, untuk nomor 2 hitung indeks bias prisma N2 menggunakan data percobaan. Nah, di mana di sini kita itu menghitung dengan persamaan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, di mana N1-nya ini adalah indeks bias dari udara, yaitu kita ketahui dari tabel yaitu 1,003, sedangkan N2 ini indeks bias yang dicari yaitu indeks bias prisma. Terus untuk sin theta satunya itu yaitu sin theta satunya itu diperoleh dari sini nih, dari 10 derajat ini. Nah, sedangkan untuk sin theta 2-nya itu sudah dihitung, jadi dia yang ini nih. Jadi tinggal masukin saja ketika kalian menghitung nilai N2-nya gitu. Mungkin dari nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas untuk tugas saya nomor 2? Jelas, Bang. Halo? Kira ada yang mau ditanya? Jelas. Oke. Tidak ada. Lanjut. Adi. Oke. Untuk tugasnya nomor 3, hitunglah rata-rata indeks bias, di mana kita hitung dengan rumus N rata-rata sama dengan N11 ditambah N12 ditambah N13 ditambah N14 ditambah N15 per 5. Nah, di mana di sini kalian peroleh data N-nya ini dari perhitungan nomor 2. Itu ada 5 perhitungan. Jadi nomor 2 itu ada 5 perhitungan. Itu. Nah, untuk nomor 4, hitung ketidakpastian indeks bias. Nah, di mana pertama-tama kalian itu membuat tabel di mana ada N dan N kuadrat. Nah, N ini kalian tulis dari data nomor 2, kan ada 5 tuh. Jadi kalian tulis di sini 5. Terus setelah itu kalian hasil dari N ini kalian kuadratkan, tulis di sini.
Nah, setelah itu kalian jumlahkan sigma N-nya dan jumlahkan sigma N kuadratnya. Nah, lalu kalian menghitung nilai ketidakpastian indeks biasnya, yaitu dengan rumus 1 per banyaknya data dikali akar banyaknya data dikali sigma N kuadrat dikurangi sigma N dikuadratkan per banyaknya data dikurangi 1. Nah, untuk banyaknya data ini ada 5, sesuai dengan nomor 2. Jadi di sini banyaknya data itu ada 5, adalah 5. Nah, terus untuk sigma N kuadratnya ini, kalian peroleh dari sini. Nah, dari sini. Yang ini. Nah, sedangkan untuk sigma N dikuadratkan, kalian peroleh dari sini. Awas kebalik ya, biasanya ada yang keliru nih untuk pengambilan datanya dari tabel ini gitu. Nah, terus di sini kan ada kali. Nah, di sini kalian untuk cara jumlahnya dikalikan dulu baru dikurangi, jangan dikurangi dulu baru dikali gitu. Mungkin dari tugas saya nomor 4 ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Nova Lutfi, ada yang mau ditanyain? Ya Bang, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nova Lutfi Robani dengan NIM 2020/56. Untuk yang di tabel nomor 4 itu N yang dipakai N1 atau N2 ya Bang ya? Maksudnya kan ini kalau N ini tuh dari gimana? Ya kan tadi kata Bang N-nya diambil dari hasil nomor 2 ya Bang ya. Berarti yang dipakai N2 ya Bang ya? Iya, jadi kan di sini nomor 2 itu ada ya N2. Jadi di sini kan ada 5 perhitungan. Nah, di mana di sini itu kalian menghitung N2-nya. Jadi di sini kalian masukkan nilai 5 perhitungan dari perhitungan nomor 2 ini, dari tabel nomor 4 ini gitu. Untuk N-nya gitu. Ya, N yang nomor ini N2, indeks bias prisma yang dicari itu. Oke, baik Bang, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain untuk sebutan tugas akhir? Kalau diam berarti udah ngerti ya semuanya. Ya lanjut langsung tadi. Oke, lanjut. Nah, untuk nomor 5 yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari percobaan. Nah, di sini kalian jelaskan nih faktor-faktor kesalahannya menurut analisa Anda, apa saja tuh kesalahan dari praktikumnya. Mungkin dari keseluruhan nih tugas akhir ada yang mau ditanyakan. Oke, nggak ada ya. Lanjut tadi. Oke. Nah, kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan nggak? Silakan. 2 orang. Oke, untuk kesimpulan coba tadi yang raise hand mana ya? Oke, coba Abdan Ahmad. Satu orang, Abdan Ahmad coba. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bang. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahdan Ahmad Mahfud dengan NIM 2020-11-243. Di sini izinkan saya untuk memberikan kesimpulan. Yang pertama, yaitu praktikan mengetahui hukum pemantulan cahaya, di mana pemantulan cahaya itu sendiri yaitu proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk antarmuka dua medium. Di mana hukum yang berlaku pada pemantulan cahaya adalah hukum 1 Snellius, yang berbunyi sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada pada satu bidang datar. Nah, yang kedua yaitu praktikan mengetahui hukum Snellius pembiasan cahaya, di mana terdapat hukum Snellius 1 dan 2 Snellius, namun pada hukum pembiasan cahaya menggunakan hukum 2 Snellius, yaitu sinar datang dari medium kurang rapat atau udara ke medium rapat atau air akan mendekati garis normal. Begitu pula sebaliknya, sinar datang dari medium rapat ke medium yang kurang rapat maka akan menjauhi garis normal.
Nah, yang ketiga, praktikan mampu menghitung indeks bias prisma yaitu dacar. Bandingkan indeks bias datang dikali dengan sudut sinar datang berbanding lurus dengan indeks bias prisma dikali dengan sudut biasnya. Terima kasih, Bang. Oke, makasih sama-sama. Silakan yang lain, satu lagi. Oke, untuk selanjutnya saya tunjuk ya. Nggak perlu diraiskan lagi. Saya tunjuk. Coba Dwi Febrian, ada nggak orangnya? Dwi Febrian? Enggak. Dwi Febrian? Nggak ada ya. Coba tolong yang catat, tolong ya. Dwi Febrian. Selanjutnya saya tunjuk lagi ya satu orang lagi. Izin Bang, Ini gimana? Siapa? saya mau memberikan kesimpulan Bang. Oh, kamu udah. Aku mau lihat-lihat dulu yang memang benar-benar tidak aktif sama sekali untuk kelas ini dari modul 1 sampai sekarang. Oh iya Bang. Coba Ifatul Umnia, ada orangnya? Ada Bang, hadir Bang. Coba kamu simpulin dari percobaan dari ini apa aja yang kamu dapat. Baik, saya akan menyimpulkan dari percobaan kali ini, yaitu yang pertama kita para praktikan dapat mempelajari pemantulan cahaya. Yang adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya. Lalu selanjutnya ada kita para praktikan dapat mempelajari hukum Snellius pembiasan cahaya, di mana hukum Snellius ini ada dua. Yang pertama adalah hukum Snellius 1, yaitu berbunyi sinar datang dan sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Lalu terdapat hukum Snellius 2 yang berbunyi sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, kita para praktikan dapat menghitung indeks bias prisma, di mana bisa dilihat dari rumus yaitu N1 dikali sin theta, di mana indeks bias sinar datang dikali sinar pantul sama dengan indeks bias prisma dikali sin theta, yaitu sudut sinar bias. Sudah Bang, terima kasih Bang. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi tujuannya kalau kita itu tujuan menjawab dari ini ya percobaan. Nah, jadi ketika yang pertama itu yaitu mempelajari hukum pemantulan cahaya. Nah, di sini kalian jelaskan tuh menurut hukum satu Snellius dari pemantulan cahaya itu seperti apa gitu. Nah, untuk yang kedua itu mempelajari hukum Snellius pembiasan cahaya. Nah, di sini juga kalian jelaskan tuh seperti apa hukum bunyi dari Snellius yang kedua untuk pembiasan cahaya. Nah, yang ketiga yaitu menghitung indeks bias prisma. Nah, untuk menghitung indeks bias prisma ini berarti kalian nanti itu dicantumkan nilai hasil dari si perhitungannya pada kesimpulannya gitu. Berapa hasil yang didapatnya. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Bang Hadi. Oh iya, kenapa? Boleh nggak saya izin ngasih pertanyaan ke kelas G? Oh boleh Kak, silakan Kak. Oke, ke slide ini coba pembiasan. Di sini bisa dibantu Bang Laude?
gimana, Lia? Coba cari praktikan yang benar-benar nggak aktif, suruh ngejelasin dari gambar pembiasan cahaya ini, Bang. Oke. Kita lihat ya. Untuk yang memang benar-benar nggak aktif, coba jelasin tentang pembiasan cahaya atau refleksi ini. Coba Miftahul Akmal, ada orangnya nggak? Miftahul Akmal? Mana? Ada nggak orangnya Miftahul Akmal? Nggak ada ya, tolong dicatat ya namanya itu. Kemudian Kevin Arianto, ada nggak orangnya? Hadir, Bang. Ya, coba kamu jelasin dari gambar ini, kok bisa sinar biasnya terbelok? Gitu. Kenapa bisa? Coba jelasin. Di dalam gambar itu dijelaskan jika cahaya datang melalui air yang indeks biasnya lebih kecil daripada udara, maka akan membias ke apa, Bang? Membias ke atas itu. Dan kalau sebaliknya, jika cahaya datang ke mendekati Lalu gimana? Membias ke atas? Di situ nggak ada arah ke atas, Bang. Coba yang lain. Nggak tahu ya, berarti ya. Lanjut. Coba Ahmad Setiadi, ada nggak orangnya? Ya, hadir, Bang. Ya, coba kamu jelasin gambar ini dari cahaya ke udara atau cahaya ke air. Dari air ke udara, udara ke air. Gimana tuh? Biasanya. Kalau yang sebelah itu indeks bias, Bang. Dari Ya, gimana? Indeks bias? Yang sebelah di kanan, Bang, indeks bias dari udara ke air. Ya, gimana itu, Ahmad? Dari udara ke air itu bagaimana cahayanya? Pembentukan cahayanya atau garis cahayanya lah. Itu gimana? Sinar. Lalu gimana? Bentar, Bang. Garis biasnya itu menjauhi garis normal. Dikarenakan perbedaan mediumnya sangat besar, Bang. Yang mana? Udara air atau air udara? Yang sebelah kanan, Bang. Yes. Kanan. Kenapa tadi? Garis apanya yang jauh? Garis normalnya, Bang. Kalau garis normal yang kiri, Bang, yang jauh. Garis normal atau garis biasnya? Garis normalnya yang kiri jauh, Bang. Coba lihat lagi gambarnya dah. Yang perempuan coba, Bang. Ada nggak, Bang? Oke, yang perempuan. Ya. Coba sabar ya. Coba
Aneh. Yang ini gak ada perempuannya kayaknya nih. Sudah semua kayaknya. Bisa ngajak aja ya. Boleh Bang, boleh. Coba Aritua Huta Galung coba. Hadir Bang. Ya, gimana itu gambarnya? Yang kiri dan kanan di tampilan layarmu. Coba jelasin. Pada gambar yang kiri, pada saat cahaya datang, cahaya dibiaskan menjauhi garis normal karena perbedaan medium yang besar. Pada gambar kanan, saat cahaya datang, Iya lanjut Dek. Mana yang kanan tuh? Cahaya dari udara, kemudian dibiaskan ke air. Gimana pembentukannya? saat cahaya datang dibiaskan garis-garisnya mendekati garis normal karena perbedaan mediumnya rendah. Sudah Bang. Sinar biasnya mendekati garis normal atau enggak? Untuk yang Mendekati Bang. mendekati. Oke, kalau yang di kiri gimana bentuknya? Menjauhi Bang. Kenapa bisa menjauhi? Kenapa bisa menjauhi garis itu? Karena perbedaan mediumnya sangat besar. Bukan, coba bahasanya coba gimana? Karena mediumnya berupa apa? Air apa udara? Mediumnya udara Bang. Iya, itu. Kenapa bisa menjauhi garis normal? Karena dia mediumnya adalah udara. Yang mana udara itu, partikel-partikel udara itu dia melebar sehingga dapat membelokkan atau tidak terjadinya pembiasaan nantinya. Itu. Nah, gimana lihat? Ada lagi nggak? Gimana? Oke, satu lagi ya Bang. Satu lagi. Ada yang tahu nggak dari perbedaan pembiasan cahaya sama pemantulan selain dari pengertiannya? Ada yang tahu? Bang Laude? Gimana pertanyaannya lihat? Pertanyaannya, perbedaan pembiasan cahaya sama pembelokan cahaya selain dari pengertiannya. Di sini kan sudah diketahui nih pengertiannya, pembiasan cahaya sama pemantulan. Nah, saya pengen dari contohnya deh, contoh pembiasan cahaya sama pemantulan cahaya aja. Kalian coba nyari ya. Pembiasan itu biasanya kalian lihat di mana, dengan pembelokan cahayanya itu biasanya kalian lihat di mana? Coba saya tunjuk ya, langsung bisa ini ya harusnya. Coba Pram Ariel Manurung, ada nggak orangnya? Saya Bang. Ya, coba apa contohnya Kalau pemantulan saya ya di tempat cermin ada. Ada ditemukan cermin. Ya, cerminnya gimana tuh? Coba bisa dijelasin nggak? Coba Bang, yang pemantulan cahaya Bang, slide-nya Bang. Di situ kan ada gambar tuh, sinar pantul sama sinar datang. Tahu nggak? Tadi Bang Hadi sudah menjelaskan. Di pemantulan tuh ada sinar datang sama sinar pantul dan juga garis normal. Tadi Bang Hadi sudah menjelaskan. Kamu bisa nggak menjelaskannya lagi? Kalau di cermin datang gak lurus dengan sinar pantul. Gimana? Suara kamu berisik, Dek.
Eh, pada cermin sinar datang itu tempatnya tegak dengan sinar pantul. Jadi sudut yang dihasilkan itu ada satu apa ada dua? Oh, dua, Kak. Sudut dari mana aja tuh? Dari sinar datang dengan garis normal sama sinar pantul sama garis normal. Benar ya. Oke, selanjutnya untuk sesi pertanyaan berikutnya. Saya mau jawab untuk pertanyaan dari Nadila Tuhaira yang mana apabila seberkas cahaya sampai pada antara dua medium transparan akan terjadi refleksi atau refraksi. Ya. Itu untuk mediumnya, untuk masalah transparan atau enggak itu tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah zatnya. Transparan itu zatnya apakah cair, padat, atau gas. Walaupun dia bening, tapi kalau zatnya itu padat, maka sinar yang masuk pada medium yang masuk, sinar yang masuk ke medium zat yang padat itu berupa transparan warnanya, itu tetap akan terjadi pembiasan atau refleksi. Gitu. Seperti itu. Ya. Selanjutnya gimana itu? Mungkin dari asisten yang lain ada yang ingin bertanya kepada teman-teman praktikan. Saya sudah, Bang Ude, cukup. Kasih ya, Bang Ude. Halo, masuk suara saya? Ya, masuk, Lita. Oke. Terima kasih Bang Oda atas waktunya. Ini sambil menunggu asisten yang lain untuk menjawab pertanyaan kalian yang ada di chat. Mungkin masih ada asisten-asisten yang masih mencari. Gitu. Nah, jadi karena ini adalah modul-modul praktik kita sebelum kita selesai praktikum fisika, jadi saya ingin mengulas sedikit-sedikit tentang materi-materi sebelumnya. Oke? Karena ini adalah kelas S1 Teknik Elektro. Coba saya ingin tahu, di sini ada yang tahu nggak bedanya antara arus AC dan arus DC? Halo, mungkin ada yang tahu? Silakan Nadila Tuharia. Izin menjawab Kak, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Perbedaan arus DC dan AC. Kalau pada arus DC itu arusnya searah dan biasanya nilainya tidak berubah-ubah atau bisa dibilang frekuensinya 0. Sementara pada arus AC itu arusnya bolak-balik. Kecepatannya bolak-balik itu bergantung pada frekuensinya. Terima kasih Kak. Kecepatan arus AC itu adalah arusnya yang berubah-ubah tiap satuan waktu per satuan waktu itu ya. Oke, Nadila. Iya Kak. Terus arus AC itu adalah arus yang biasanya dia dihasilkan oleh generator. Nah, kalau arus DC itu biasanya dia dihasilkan oleh baterai. Seperti itu. Nah, terus ini udah ada beberapa asisten yang mulai menjawab pertanyaannya. Mungkin dari asisten lain ada yang mau menjawab pertanyaan dari adik-adik kita dari kelas G.
Halo, mungkin dari asisten yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelas ini? Oke, Lita mau menjawab pertanyaan dari Ilham Jaya Pratama ya. Oke. Apakah perubahan warna cahaya berpengaruh terhadap bias? Ini kalau untuk perubahan warna cahaya ini termasuk sifat cahaya dari dispersi ya. Penguraian cahaya dari cahaya putih ke berbagai warna, yang dimana dipengaruhi juga dengan sudut bias gitu. Dari sudut bias yang paling besar itu biasanya itu warna-warna yang menonjol, warna merah, habis itu kayak warna pelangi lah terbentuk warnanya. Itu nanti ya itu terbentuk karena adanya dispersi, sifat cahaya dispersi atau penguraian cahaya dari cahaya warna putih ke cahaya pelangi kalau nggak salah seperti itu. Mungkin untuk lebih lanjutnya kalian bisa cari lebih lanjut ya. Di situ sudut biasanya juga berpengaruh karena medium perantaranya itu menggunakan medium berupa prisma. Nah, prisma itu kan berupa medium juga. Seperti itu. Ya. Itu aja sih. Ya, sekian ya. Oke. Untuk yang lain, asisten yang lain silakan Bang Rahmat untuk menjawab pertanyaan dari kapten. Mungkin untuk mempersingkat waktu dari asisten mungkin bisa langsung menuliskan jawabannya di meeting chat ya. Permisi Kak, boleh masuk? Masuk deh. Saya mau memberikan pertanyaan untuk kelas G ini boleh? Boleh, silakan. Oke. Lagi-lagi tentang topik pembiasan cahaya ya. Tadi kan udah banyak disinggung sama abang dan kakak asisten bahwa tadi kan kalau dia dari medium yang kurang rapat ke medium yang rapat, dia kan mendekati garis normal. Sebaliknya, nah kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak apa yang mempengaruhi tersebut berdasarkan hukum Snellius tadi, persamaan Snellius tadi? Boleh diulangin pertanyaannya, Kak? Oke, boleh. Jadi kan tadi kan udah dijelaskan bahwa apabila sinar datang dari medium yang kurang rapat ke yang medium yang rapat, dia kan akan mendekati garis normal tuh. Nah, sebaliknya. Nah, tapi teman-teman bisa menganalisis nggak kenapa hal tersebut bisa terjadi berdasarkan persamaan Snellius tadi? Masuk. Masuk Kak, terima kasih. Gimana Bang Laude? Dan pertanyaan Nabila ada mau menjawab?
Oke, karena juga pertanyaan dari semua kolom chat sudah terjawab juga. Tadi pertanyaannya ada yang tahu nggak itu jawabannya? Udah terjawab semua, bentar. Udah terjawab semua ya Kak Ode ya? Ya, untuk di kolom chat sudah semua pertanyaan sudah terjawab. Habisin Kak Laude. Ya. Sebentar, tadi ada sebuah pertanyaan dari Kanabila tadi. Ada yang tahu nggak itu jawabannya? Kalau misalnya nggak tahu, untuk semua satu kelas, jawabannya dari Kanabila tadi taruh di analisa kalian ya, semua. Nanti kami koreksi, kalau nggak ada nanti kami mengurangi nilai kalian. Dikurangi Bisa? berapa Kak? Ya lihat aja kalau ngasal-ngasal juga jawabannya. 50 ya Kak? Ya. Oh, ini ada yang resen. Siapa ini? Muhammad Sobil. So, siapa? Ya coba. Izin menjawab Bang. Dari persamaan Snellius diketahui bahwa indeks bias datang indeks 1 dikali sin sudut sinar datang sama dengan N2 dikali sin sudut sinar bias. Jadi jika kita untuk mengetahui bahwa garis normal untuk mengetahui sinar bias itu mendekati atau menjauhi garis normal, kita menghitung sin theta sudut sinar bias. Jadi diketahui bahwa rumusnya N1 dikali sin sudut datang per indeks bias 2 atau indeks bias. Jadi semakin kecil indeks bias 2, maka garis sinar bias akan menjauhi garis normal. Namun jika indeks 1 lebih besar dari indeks 2, maka garis sinar bias akan mendekati garis normal. Begitu, Bang. Oke, makasih jawabannya. Mungkin maksud dari teman kalian gini, jadi kan persamaan Snellius kan tadi kan N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2. Nah, bisa disamakan ke ini dong, N1 per N2 sama dengan sin theta 2 per sin theta 1, gitu kan. Anggap aja 1 itu sebagai udara dan 2 itu sebagai air, yang mana kan 1 itu yang datang itu kan udaranya. Nah, jadi ketika N1-nya kecil, indeks bias udaranya kecil, dia kan sebanding sama sin theta 2, yang mana theta 2 itu kan adalah sudut antara garis normal sama sudut biasnya itu kan, yang mana air gitu. Jadi ketika indeks 1-nya kecil, maka sin theta 2-nya kecil gitu kurang lebihnya. Kasih jawabannya. Ya. Terima kasih untuk atau jawabannya. Nanti mungkin kita akhiri saja ya untuk praktikum hari ini. Saya kembalikan ke Adi. Gimana Adi, masih mau dilanjutin atau enggak? Adi? Sudah Kak. Ini kenapa resen ini ada apa? Elisir naik Michel Budianto.
Iya, ini bertanya Bang, untuk analisa nanti apakah tetap harus ditambahkan analisa untuk Nelius 2 tadi? Sebenarnya kalau bisa ditambahin ya, tambah bagus kalau kalian tambahin supaya ada nilai tambah buat kalian sebenarnya. Iya. Belum enggak juga nggak apa-apa. Iya, oke, terima kasih Bang Laude. Jadi gini, sebenarnya analisa itu apa yang kalian dapat selama kalian praktikum. Jadi kalau misalnya kalian tambahin, berarti selama praktikum kalian benar-benar memperhatikan kayak gitu. Jadi tambahin aja buat nilai tambahan kalian. Siapa tahu kan bisa nanti praktikum kalian kalau misalnya emang benar-benar bagus. Karena analisa itulah yang menentukan kalian sebenarnya ngerti nggak sih di praktikum ini. Tapi kalau kalian udah nyontek, ya jadi kita nggak bisa tahu kemampuan kalian tuh gimana. Seperti itu. Tambahin aja ya, Eliza. Oke Kak, oke Bang, terima kasih jawabannya. Saya langsung kembalikan ke Gorda, silakan. Oke, makasih. Oke, karena ini udah hampir maghrib juga dan mungkin udah beberapa daerah yang maghrib, jadi kita langsung masuk aja. Tadi masih ada beberapa yang belum absen. Yang pertama ada Ray Kausar Tanjung, hadir nggak hari ini? Oke, nggak hadir ya. Arturo Farazihan. Hadir. Oke, bisa on cam Bang. Oke, makasih Bang. Udah. Selanjutnya, oke udah. Selanjutnya Farel Hafiz Abdillah. Oke, nggak ada ya. Selanjutnya Pascal Fernando. Oke, belum ada ya. Oke, jadi mungkin untuk praktikum hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan untuk laporan modul ini. Perbagus saja untuk laporan kalian karena minggu depan adalah minggu terakhir kita praktikum fiskal listrik magnet dan optik gitu. Nah, lalu saya ingin ingatkan juga bahwa minggu depan insya Allah akan ada beberapa pengumuman seperti Google Form dan sebagainya. Jadi saya harap semua praktikan diharapkan hadir tepat waktu dan jangan hilang-hilangan gitu. Sampai akhir harus tetap mengikuti. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di minggu depan, pertemuan terakhir di praktikum fisika listrik dan magnet ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa tahu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Bang. Kak.